Mungkin saya hanya menambahkan sedikit, terutama terkait dengan cuitan Profesor Robli di Twitternya. Kalau kita lihat kan di beberapa kali tweet misalnya, Profesor Robli itu mengutip hasil pemeriksaan BPK. Itu LHP nomor 115 strip HP strip 14 strip 12 2013 tanggal 23 Desember 2013. Itu tentang hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan fungsi penindakan tindak pidana korupsi tahun 2009 sampai 2011 pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, saya pikir satu, kalau kita bicara juga disinggung di dalam tweetnya misalnya bahwa LHP ataupun juga audit KPK seolah-olah itu tidak disampaikan kepada publik. Padahal kalau kita lihat misalnya setiap hasil pemeriksaan BPK begitu ya, baik itu audit laporan keuangan, audit kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau apapun yang non dikecualikan berdasarkan undang-undang misalnya hasil audit investigasi sekarang dikecualikan gitu ya. Itu ketika setelah selesai pemeriksaan dan diberikan kepada audit termasuk kepada DPR, maka BPK wajib membuka kepada publik dan kita semua bisa membuka, bisa memintanya. Walaupun memang secara teknis misalnya di website BPK tidak tercantumkan secara keseluruhan, begitu, hanya misalnya saja. Tetapi publik bisa meminta, dan itu yang ICW lakukan setiap semester, gitu ya. Ini yang dilakukan oleh teman-teman yang lain, termasuk juga teman-teman media, gitu ya, ke humasnya BPK untuk memeriksa hasil pemeriksaan. Gitu. Nah, kalau kita baca dalam hasil pemeriksaan BPK terkait kinerja 2009-2011 pada KPK misalnya, di situ kalau kita coba skipping secara singkat misalnya, di situ disebutkan apa sih yang terkait dengan ICW begitu ya. Gitu. Nah di sini kan ada paling tidak ada beberapa poin misalnya. Satu itu misalnya terkait dengan ini terutama pada simpulan itu halaman 78 misalnya. Itu dikatakan misalnya belum adanya SOP yang mengatur tentang bagaimana prosedur monitoring, evaluasi kinerja dan seterusnya, belum ada sinkronisasi antara SOP dan manajemen kerja korporat, unit dan pengawasan internal, begitu ya. Kemudian pada bagian permasalahan tersebut, KPK menyatakan bahwa KPK telah akan melakukan harmonisasi SOP, gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk eksaminasi di bawah koordinasi Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja antar komisi dan instansi di PJKAI bekerjasama dengan ICW dan MSI USA selama 2011-2012 telah melaksanakan eksaminasi publik terhadap 20 perkara tindak pidana korupsi. Hanya itu disebutkan terkait ICW. Nah pertanyaannya, satu, apakah di dalam audit kinerja ini yang dipersoalkan hanya tentang pengelolaan keuangan? Tentu tidak, begitu ya. Kalau kita bicara audit kinerja di semua kementerian, lembaga, pemerintah pusat dan daerah termasuk BUMN misalnya, bagaimana unit KL, badan usaha atau segala macam melakukan kerja-kerjanya? Apakah sesuai dengan peraturan, apakah sesuai dengan SOP, atau ditemukan kekurangan, penyimpangan dan segala macam? Begitu. Kemudian yang kedua, di dalam audit kinerja kan tidak dicantumkan bahwa misalnya ini adalah segala sesuatu bersumber dari keuangan negara, gitu ya. Artinya terkait dengan kementerian atau lembaga tersebut. Kalau kita bicara tentang penggunaan keuangan negara, tentu yang paling relevan adalah lihat bagaimana hasil pemeriksaan laporan keuangan, baik itu KPK misalnya, ataupun juga temuan-temuan KPK, gitu ya. Nah, di dalam laporan keuangan KPK dari 2006, kalau tidak salah, misalnya sampai terakhir 2013, tidak pernah disebutkan satu pun misalnya bahwa ICW adalah salah satu penerima program kegiatan KPK. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita mau tarik mundur lagi di dalam IPA, KAU dan segala macam saja, ICW tidak pernah dicantumkan atau tidak pernah menerima atau tidak merasa menerima bagian dari program kegiatan KPK. Gitu. Nah, jadi ini yang menurut saya juga menarik begitu ya. Satu misalnya kalau kita bicara transparansi keuangan misalnya, seharusnya Profesor Robli kan juga bisa melihat laporan keuangan KPK hasil audit BPK, kemudian juga laporan keuangan ICW hasil audit KAP dari 2005 sampai 2014. Bahkan kalau ingin melihat misalnya dari sisi program ataupun proses misalnya, ICW juga menyediakan laporan tahunan atau annual report gitu. Jadi seperti yang disampaikan oleh saudara Donald tadi misalnya, ada beberapa hal yang menurut kami juga menjadi apa ya? Satu, kalau kita lihat misalnya tudingan ICW menerima dari APBN, APBD atau keuangan negara kan bukan kali
dulu kalau kita ingat misalnya di beberapa pemberitaan bahkan misalnya ICW dituduh menerima dari ya tidak hanya dari KPK tapi juga misalnya dari migas segala macam gitu ya. Kalau teman-teman baca lebih detail laporan keuangan ICW misalnya, memang ada beberapa program atau kegiatan itu yang terkait dengan misalnya dengan KPK, dengan migas, pertambangan, kehutanan dan segala macam. Tetapi di situ dijelaskan secara rinci dan detail, termasuk di eksibit di lampiran laporan keuangan misalnya, bahwa dana itu bersumber dari mana saja. Jadi kalau teman-teman lihat sekali lagi misalnya, secara umum sumber dana itu hanya 3. Satu itu bersumber dari donor, yang non keuangan negara, non BUMN, non pusat non daerah, gitu ya. Artinya dari donor. Donornya apa saja teman-teman bisa lihat. MSI yang disebutkan tadi adalah salah satu donor ICW, gitu ya. Ada TIFA, ada TAP. Jadi satu dari donor. Kemudian yang kedua berasal dari dana publik yang kita sebut sebagai public fundraising. Nah, dana publik atau public fundraising juga ICW menggunakan standar dan kriteria yang ketat misalnya. ICW misalnya memberikan batasan-batasan mulai dari jumlah nominal, kemudian prasyarat penyumbang, kemudian mekanisme menyumbang seperti apa, gitu. Artinya harus online, bukan pemberian langsung, tercatat di bank, gitu. Ada NPWP dan segala macam, ada batasannya misalnya 75.000 per orang. Gitu. Kemudian misalnya juga dikatakan bahwa dana ini tidak digunakan untuk gaji atau salary, tapi untuk program. Jadi yang kedua dari public fundraising. Yang ketiga bersumber dari yang lain. Bersumber yang lain itu apa misalnya? Dari sumbangan atau kelebihan gaji teman-teman, gitu ya. Yang berdasarkan perjanjian dengan ICW misalnya, kita sisihkan sebagai saving. Atau yang berasal dari simpan pinjam di koperasi ICW. Jadi kalau teman-teman lihat misalnya, sebagian di kita, gitu ya, juga memiliki hutang kepada kantor berupa pinjaman. Dan pinjaman ini kita bayar, kita potong setiap bulan dan kemudian ada jasa bunganya, begitu. Jadi itu adalah 3 umum misalnya sumber-sumber penerimaan ICW, begitu. Jadi sekali lagi kalau kita mau katakan misalnya, apakah misalnya ICW, paling tidak ICW yang kami paham, misalnya, gitu ya, juga sudah mulai menerima dana-dana atau program, gitu yang terkait dengan bersumber dari APBN, APBD atau keuangan negara? Tentu tidak. Kemudian yang kedua terkait dengan program MSI misalnya, teman-teman juga wajib klarifikasi kepada KPK ataupun juga MSI nanti misalnya. Yang terjadi adalah sebagaimana program-program yang lain, program-program di banyak NGO, program-program banyak di sisi organisasi kemasyarakatan, bahwa salah satu beneficiary kami, penerima manfaat kami, yang tentu dengan baik besarnya gerakan anti korupsi, adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian kalau kita lihat kira-kira apa sih aktivitas atau program yang bisa dilakukan ICW di dalam rangka misalnya memperkuat kelembagaan pemberantasan korupsi yaitu KPK. Nah, kalau dikatakan misalnya ICW melakukan 20 eksaminasi terkait putusan, itu betul. Tetapi apakah kegiatan tersebut didanai oleh KPK atau bersumber dari APBN? 100% tidak. Dan itu bersumber dari MSI. Kami membuat proposal, kami mempresentasikan, kemudian kami melakukan perikatan kerja dengan MSI, begitu ya. Terlepas apakah nanti juga MSI juga punya kegiatan lain dengan KPK. Tetapi sekali lagi misalnya, tidak melalui mekanisme APBN, tidak melalui mekanisme hibah yang dikatakan sebagai bagian dari keuangan negara, dan jelas misalnya dalam sisi kegiatan atau aktivitas, apa yang kami lakukan, ya artinya itu merupakan otonomi atau independensi ICW sebagai organisasi perkumpulan yang memiliki visi dan misi dan memiliki program. Jadi mungkin itu yang perlu teman-teman berikan sebuah catatan begitu ya, terkait misalnya tuduhan bahwa ICW gitu ya, menerima program atau dana dari APBN, APBD, keuangan negara, BUMN dan seterusnya. Karena kami ingat misalnya ini kan berkali-kali ketika saya ingat juga dulu ketika ya ada oknum gitu ya, aparat penegak hukum mengatakan, oh ya apakah juga ICW diundang atau tidak? Wih, ngapain kita undang ICW kalau dia nyata-nyata menerima dana dari KPK misalnya begitu? Atau dulu ketika misalnya musim pilpres dikatakan ICW menerima dana dari Dirjen Migas atau apapun.
Sekali lagi, ICW adalah salah satu lembaga NGO yang pertama kali membuka laporan keuangan, dan teman-teman bisa lihat sejak 2005 laporan keuangan kita sudah terpublikasi. Sejak itu juga misalnya kita juga rutin mengupload, menyampaikan selain laporan keuangan juga annual report, dan kami pikir ini adalah bagian dari ikhtiar kami, bagian dari komitmen kami di dalam membangun transparansi dan akuntabilitas, paling tidak untuk membatasi, menjaga dari dugaan atau indikasi atau potensi terjadi konflik kepentingan, ataupun juga sesuatu yang membuat misalnya kerja-kerja kami indikasikan atau kami anggap tidak objektif. Itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih.